Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Nur Amle Hikmah dari kelompok 2, ingin memaparkan materi mengenai negara dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Sehingga dalam negara, perspektif Islam dapat mendefinisikan sebagai fungsi dalam pencapaian berdasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Sehingga dalam negara, perspektif Islam dapat mendefinisikan sebagai fungsi dalam pencapaian sasaran menurut Siddiq 1983. Mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam dalam 3 fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Yang ketiga, fungsi yang diamankan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah, syura, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Bila kita berbicara masalah perekonomian, maka yang dimaksud adalah masalah ekonomi makro. Beberapa masalah yang terpenting dalam perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur dan melaksanakan beberapa macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap perekonomian dalam Islam. Yang pertama, mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen. Tim ini mengawasi instansi-instansi, pabrik-pabrik, dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram yaitu mengenai muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba dan penimbunan dan monopoli. Islam sangat memerhatikan perekonomian umat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras. Bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya lalu dijual kepada orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar. Yang ketiga, mematok harga. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang murah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi. Namun ada kalanya sebuah pemerintah boleh menggunakan kebijakan penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ini terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil oleh rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Jayanti sebagai pemateri dari kelompok kami. Adapun materi selanjutnya yaitu landasan hukum dan bidang-bidang yang dapat dan tidak dapat diintervensi oleh negara. Pertama, bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi oleh negara. Intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat. Sebagian ulama berpendapat bahwa landasannya pada firman Allah Subhanahu wa taala. Intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama, regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara syar'i seperti minuman keras.
Yang kedua, regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. Yang ketiga, regulasi yang melarang peredaran makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan umum. Yang keempat, regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum. Yang kelima, regulasi yang melarang pekerjaan sektor-sektor yang diharamkan, contohnya praktik prostitusi. Yang terakhir, regulasi yang membatasi produksi komoditi yang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara, yang pertama yaitu regulasi yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah atau Rasulnya, seperti memberikan toleransi terhadap operasi bank yang melakukan praktek riba secara berlebihan. Yang kedua, regulasi yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, seperti melarang manusia untuk mencari barang-barang yang baik yang dihalalkan bagi mereka. Yang terakhir, mengambil kebijakan yang membahayakan kepentingan umum demi untuk memenuhi kepentingan beberapa orang saja. Baik, mungkin itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.